Oke, tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan titipan. Iya. Nah, ini Kayak ada yang Ci. nitip nih. Kelihatan kalian apa yang lihat ya, Ci? Ini ada pertanyaan titipan. Waktu mereka kemarin di acara Schoolism yang ada San Lotus segala macam. Iya. Kalian lagi main, halo San Lotus. Waktu kalian lagi main, setelah main ya, itu berdebat nih. Ada aku, ada Agus Kepala Kosong, sama ada beberapa teman lain lah. Yoi. Debat masalah lagu yang embargo itu. Yoi. Nah, waktu itu ditanya Jenggo, katanya mau dijawab sini. Nah, eksklusif sekarang Jenggo akan buka celana di sini. Ya, Bisa ada orang itu dah? Bisa ada orang itu dah? Ada kayak ngomong gitu. Jadi Ya, aku jawab ya. Ada kan? Bos Master. Aku jawab. Nah, jadi secara singkat, embargo itu artinya sebuah pelarangan atau pembatasan oleh suatu negara kepada negara tertentu, negara lain seperti itu. Kalau yang kita bahas di sini sebenarnya kan egoisnya, bukan egois sih, braggadocio-nya MOTB, bahwa MOTB itu nggak bisa dikekang. Jadi mau tujuan awalnya sih karena kita pengen menginvasi awalnya gitu. Jadi menginvasi dengan gaya rap kita, dengan braggadocio kita, ya kita harus pamer ke negara lain yang notabene dalam hal ini ke grup-grup lain kayak gitu loh. Bahwa kita itu bisa show up. Itu intinya. Makanya di lirik Ajengo juga beberapa nyindir kayak itu Staf sus. bukan anjing itu yang gini itu yang gini itu Goblok. agoy itu kan sesuatu hal yang nggak penting buat kita sindir, tapi cuman karena relevan menurutku ya bawa aja kayak gitu. Bawa aja. Kalau kalian dengar juga sebenarnya tuh ada beberapa tweetan staf sus tuh dulu yang bilang lebih baik kalian menyalakan lilin dalam kegelapan. Ini seleb tweet ya yang bicara ya. Production. Kalau nggak salah juga embargo itu lagu pertama yang pertama kali selesai. Iya, yang pertama kali selesai dalam perubahan formasi antara MOTB. Jadi yang rap tuh aku sama Jenggo. Tapi Cang teman lagu tuh Ci. Iya, karena Ci ada. Coba Ci ada, pasti jelek lagu. Fan sama MOTB sebenarnya Ci. Sebenarnya kan anaknya suka ingin jilat aja sih kayaknya kan. Aja aku suka nih main embargo sumpah. Tadi aku nyangkut embargo sama Embargo tuh Little But. Itu sebenarnya kasih tahu. itu sudah dijelasin kemarin. Ya, Tapi penjelasannya tuh bagus loh, senang loh. Mungkin enggak usah dijelasin lagi sekali. Iya. Boleh. Nggak, sebenarnya sih saya nggak pengen jelasin. Aduh, enggak usah. Aku haus. Minum dulu. Kalau kamu dipaksa nggak usah, jangan. Bicara cepat. Aku pengen lingser. Oh iya, boleh. Ini minum. Ya minum aja ke sebenarnya. Kita podcastnya abis Sara apa gimana? Iya, sekarang aja ngomong. Itu tadi Little But. Oke, Itu yang Radio sudah ada Radio kan itu proyeknya sendiri atau gimana sih jatuhnya? Tapi masuk ke MOTB. Dipaksa. Biar naik ya harganya ya, biar naik harga singlenya sendiri ya. Dipaksa. Kita ini pansos sama dia. Oh gitu. Dia nih fansnya paling banyak. Oh, Maka gitu. dia punya lagu sendiri masukin MOTB biar kita pansos sama dia. Ya. Oh, gitu ya. Terima kasih Bi Radio. Mungkin bisa dijelasin. Enggak, bercanda guys. Oke, serius lah. Untuk Little Bar Witalawa sendiri sebenarnya itu adalah slogan dari negara Jamaika yang artinya Little Bar Witalawa, artinya kecil tapi memiliki sesuatu yang besar. Itu sih sebenarnya artinya. Celak kan gede. Kena gede gitu modelnya. Sebenarnya itu saya dapat dari kawan saya sendiri yang sering namanya Jerome. Dia sering manggil saya. Thank you Jerome. Jerome. Ya, Boateng apa enggak dia? Jerome Boateng. Dia sering manggil saya, Ligi dah bak Witalawa. Terus saya kayak apa ya? Kayak gue mikir aja gitu. Kayak saya mikir kayak wah keren nih. Saya pengen pakai judul lagu, bisa tulisin buat saya dong kayak gimana penulisannya. Terus saya tulis.
Terus saya cari juga sedikit. Itu kondisi masih di persiapan. Masih Siap. Dia nulisnya di ya, Produktif saya ya? Membuktikan Ya. kerja dimanapun tetap bisa Produktif. produktif. Terus? Akhirnya saya sampai di Bali dan kebetulan waktu itu karena pandemi ya. Ya. Habis itu saya pulang dan saya mendengar salah satu beat yang benar-benar saya sukai. Itu di YouTube Judulnya Ninja dari Ninja itu Bushido ya. Terus saya coba hubungi kan karena itu kita beatnya pakai beat orang, beat YouTube ya. Kita hubungi yang bikin dan ada responnya juga. kita Dia email ya. ya email lain, DM Instagramnya lain. Dan Kita- udah dikasih. dia bilang ya udah kalau oke mau pakai aja. Ternyata dia temen TK saya dulu. Wah. Kleng bangsat. Enggak bercandain. Dia Ini masih di luar negeri. TK 1 London ya. Nah, TK hip hop. Enggak bercanda. Nah, Dia kenapa pakai beat itu kenapa enggak? ya sebenarnya Dia nih, dari kasih Krishna sendiri udah banyak Menawarkan. banget yang diberikan beatnya, cuman mungkin saya memiliki kesenangan tersendiri setelah mendengar beat itu mungkin kayak vibe-nya beda. vibe-nya beda mungkin saya kayak Ada wah manis-manisnya. ini banget gitu, seneng banget gitu. Berarti Krisna waktu itu ngapain Kris? Ada kok Lagi versi malas. remixnya ada. Ya. Lagi malas. Oh, lagi Dia mana? mixing mastering semua. Ya, dia megang kendali. Memang paling jago kayaknya memang Krisna ini kayak Lindaman. dalang ya. Udah dong, Lindaman iya sih maksudnya dari kayak dalang dari belakangnya. Dalang ya. Terus zero dapat dia terus. Terus udah little bit. Itu aja sih, cuman kebetulan waktu itu kita lagi nggak ada banyak kegiatan ya karena pandemi, keterbatasan sosial buat ketemu satu sama lain dan waktu luang banyak sekali. Saya memiliki ide gimana kalau kita iseng-iseng aja buat video klip. Ya, jadi buat ya video klipnya. Itu buatnya di mana? Itu di salah satu rumah kawan juga, ada di Dharma Sabe, di Semo, di kuburan, kita buatnya di kuburan. Emang keren sih tempatnya. Ya, di kuburan. Kuburan apa namanya, Yan? Kuburan band. Nah. Itu dia. Thomas itu Thomasnya di foto spot foto band kan? Iya. Ya, banyak. Yang dulu kan juga. Iya, Ya, itu sih. Itu aja sih ceritanya Little Bang. Sedikit clue dikit, waktu 2017 pernah ada photoshoot lagu MID Massive and Dangerous di tempat yang sama di kuburan yang itu juga. Photoshoot. Photoshoot. Makasih kuburan. Nah. Berarti kuburan itu ada Semua Ya. kuburan Dharma keep in Sabo. touch dengan ya. Ya. Dengan apa namanya? MOTB ya. Ya, benar Masuk sekali. grup WhatsApp enggak kuburannya itu? Enggak. Nanti ya aku Kirimin ya dari kantor. Sat. Langsung mungkin Apa nih? Aku satu lagu. Sat. lagu. Yoi. Nah, aku tertarik kali sama lagu Saklau. Nah. Mungkin udah pernah ada yang nanya. Ya, katanya Windu bosen katanya Aku tahu maksudnya. Iya, iya. Coba aku mau dengar pendapat satu-satu dari kalian. Kalau ada yang misalnya setuju sama hal tersebut, Yoi. maksudnya ada yang punya pemikiran, misal ada yang punya pemikiran kayak kenapa men kalau ada program itu? Yoi. Tapi Gus dah membaca semua lirik di lagu tuh. Iya, iya, jangan Kalau di luar konteks nah, itu. luar konteks itu soal nanti. tagline aja nanti. Ya, itu. Soal tagline. Tagline itu kan kalau misalnya ada orang kayak kenapa men? Iya. Kalau misalnya aku setuju sama program itu menurutku Ya. itu seperti ini. sah-sah aja, misalnya tadi kan modelnya Iya, gitu. iya. Ari, dari Ari. Kayak gitu Ari misalnya. Jenggo kesini. Ya itu dah. Sebenarnya kalau dari saya dari awal ide itu digagas oleh Windu itu menurut saya sangat menarik. Dan di sisi lain juga saya merasa banyak ada keresahan tentang hal itu yang menurut saya pribadi, secara saya pribadi itu sedikit menyimpang dengan apa yang pandangan saya sendiri. Jadi bagi saya saat diberikan tema yang seperti itu ya saya sangat bersemangat untuk menulisnya. Yoi. Itu aja dari saya. Jenggo. Kalau dari saya yang paling absurd itu, coba kamu bayangin sekarang alkohol yang dimana semua agama pun itu haram, tapi ingin dilabeli suklo itu, dari sana mulai timbul rasa absurd yang jengkel. Ya apa sih guys, pencingan di pansos sampai ke dini, sampai sini. Ya dari sana mulai muncul kemuakan. Jadi aku tulis dikit-dikit buat lirik di Saklau, ya jadilah kayak Saklau yang sekarang. Dan waktu itu lagi suka dengerin Papen,
Oh. Jadi terakhirnya ya udah bilang aja. Dan juga itu sedikit relate. Jangan atur cium mungkin gitu. Porang aja wayane. Intinya kamu ingin ngatur aku, entah aku gini atau gitu. Mana aku nyakitin tendas kamu? Sayo berarti. Cara Sayo berarti. Kayaknya lagu Bali nih hits tuh. Jadi pakai saya berarti. Kamu aku, tapi pas kamu aku. Tapi kamu hafalkan lagunya itu? Iyalah, orang aku ngefans sih. Suka-suka gue dong. Lanjut Iya. mungkin. Ego udah. 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 Indu kan. Indu. Jadi kalau bisnya ya, satu karena aku ke trigger tuh jujur aja aku kan punya usaha arak yang awalnya di mana bergerak sebelum pandemi sih sebenarnya. Ini kan ngetren arak-arak koktil ini kan pas pandemi sebenarnya. Benar, 2019 2020. Aku jual arak udah dari 2017. Jadi dalam fase-fase itu aku ngerasa produk yang aku jual ya memang dari buat pecinta yang suka minum kayak gitu. Ya kayak gimana kamu beli dulu arak 10.000 yang dibungkus plastik kayak gitu. Itu kita beli 5 botol kayak gitu. Kayak pakai sistem lokal gimana sih cara kita bertransaksi lokal. Dan tiba-tiba itu berubah di fase 2020 atau 2019 akhir kalau nggak salah. 2020. Ya, dan ya aku menikmati sih masa-masa itu jualan arak. Jadi ngetren lah arak-arak koktil. Ya, apalagi diiming-imingin dia bikin lembaga atau apa. gitu ya. Ya, seperti itu. Kamu bayar nih per bulan. Apa yang menjamin orang itu jual alkohol tapi dilabelin sukle? Nah, Dan malu sebelum jauh itu apa orang sih sukle nih kan gitu nek malu. Ada sih ngarak sukle. Apa makna itu sendiri? Ya itu kalau aku ke triggernya dari soal arak sih. Cuman jadi kesana kesini itu makin tengal itu kayak sukle satyagraha. Kayak jualan makanan yang kita belum tahu tentu higienis atau tentu gimana gitu. Itu dilabelin sukle. Itu menurutku fuck your opinion about that. itu bangsat emang dulu. Ya kita kan kita membawa opini tandingan ya kita kontra ya. Jadi kalau yang dipertanyakan sama Agus itu gimana ketika orang-orang itu setuju dengan itu kan kayak gitu. Ya kita tuh juga nggak nyari menang, kita nggak nyari menang, kita nggak nyari kalah. Kita bawa opini kita sendiri. sesuatu hal yang memang harus kita perjuangkan seharusnya biar soal sukle ini nggak bias gitu loh. Kokil. Jadi kan kayak gini pola pikirnya. Oke, yang mencetuskan sukle ini membicarakan karena dia jadi ginilah DPD lah. Kan jadi kan mau nyari tandingan halal haram lah. halal haram ya oknum. Istilahnya lah. jadi kayak ajang panjat. Penyakitan pansol ya. Terdengar seperti itu. Iya, terdengar seperti itu. Dan memang mengarah ke situ. Dan ini aku bicarain internalku. Jadi aku punya reseller dari Tabanan yang jual arak lingsir. Dia Kukuh waktu itu. kukuh dan kita udah ajak. Ini bukan pembenaran ya. Ini kita bicara logika dan gini lah logis lah. Aku sama Jenggo dan teman yang itu udah kita sempat ngobrol soal dia pengen memasukkan arak ini biar legal. Aku mempertanyakan, aku juga kan gali sesuatu hal berdasarkan undang-undang dasar gitu loh. Nggak ada yang menghalalkan arak bro. Jadi kita udah sempat bicarain sama teman kita itu bahwa kamu nggak perlu nih ikut apa-apa nih. Coba biasakan dirimu tuh jualan, biasain aja tanpa kamu harus ngikutin orang-orang baru ikut tren orang-orang, nanti kamu malu sendiri. Dan akhirnya beneran kejadian. Dia curhat juga sama aku, bilang bahwa sebulan dia kena sekian, tapi sebenarnya berdasarkan itu dia tidak dilindungi apa-apa dalam hukum. Karena ini kemungkinan yang mencetuskan ini punya posisi khusus nih di DPD, mungkin kan bisa mengolah-olah kele di Bali sing keuangan biro ane ngidang nulungin soal kasus gitu loh. Iya bayar tes. Jadi aku pengen bilang jadi kembali kayak yang tadi itu biasnya rata-rata kita tuh rata-rata biasnya kita masalah suklonya tuh ke-trigger gara-gara masalah arak yang pengen dilabelin. Itu aja pertama. Dan makin kesini itu makanan nggak cocoknya itu karena
kita tahu suklo itu dari makanan yang fresh buat kita yang sama sekali belum dicicipi, Yang harus terus kita persembahkan. buat Yatnyo. Sedangkan kalau anggap di warung nih, dia baru pertama kali buka. Orang pertama kali itu udah yang dapat suklonya. Terus orang yang ketiga, keempat, kelima, tujuhnya itu udah dapat sisa. Jadi itu udah nggak bisa dibilang suklo. Jadi itu yang nggak cocok juga. Yang cocok. Dan yang paling menjijikan itu Suri bos. Dia bawa sendok makan mana-mana tuh. Sendok emas, sendok yang besar tuh. Tuh sendok nasi apa sendok jukut tuh. Oh, mau sudah berdiri? Iya, mau perhati kene mau Mau makan ke kota dudru. sih. Mau kotak dudru dong. Iya. Tapi itu aku dari aku pribadi ya. Penasaran sih ada lagu di Saklo masih. Kan ya, di marah-marah deh. Mulai goyang. Iya ternyata anak buah. Dan, tapi ketika aku mendengar materinya arek-arek yang bilang itu yang membahas sukle saklau itu tuh dari pribadi Chang juga di keluarga di Jumah juga kayak gitu yang bilang antara orang Jabo Sama orang berkasta. orang nggak Jabo boleh dan orang makan. berkasta tuh kalau lungsuran tuh nggak boleh. Itu kan relate tuh. Relate banget. Gila. Relate banget tuh. Relate banget. Itu karena juga keluarga kakak kandungku juga udah Canda guys. Bisa lu mau Pengen taksi. Coba. silih beleng lu. Love you dong. Kontrol bro, kontrol yang minum kita. Kontrol. Cing minum kan cing ini usah cing kan. Mohon maaf ya, MoTV ini original versionnya kayak gini ya. Kayak gini. Tapi itu ya. Saya- aku juga mendengar materi Kalau kamu dari bosan arek-arek itu ngomong, juga kontrol. juga relate lah. Juga Chan juga merasakan hal seperti itulah gitu. Antara juga kakak nungku juga udah naik kasta ketika Chang dan ngebang lungsuran ke mereka ke dia tuh dia bang lungsuran karena dia tuh beda kasta sama kita gitu. Apa yang tidak memperbolehkan sebenarnya? Nah, Lungsuran tuh Yang lain. ya itu Nah, dah. ini Lungsuran perdebatan antara agama Hindu ya, agama lungsuran Islam tuh deh. apa? Lungsuran Jangan tapi Islam tuh kayak apa Tapi singkatannya? Isi lambung. Tapi gini Jan. Tapi ketika dia bilang saklo tuh ketika ada label yang dipanjatkan di setiap toko-toko tuh nenek Satya Saragraha tuh titnya tuh yang orang itu nggak secara langsung tuh rasis menurut Cang sih. Bener kan? Kalau yang Tidak secara langsung lah. kita tidak mencari masa ya. Sebenarnya kita ingin ya yang kalau kalian paham apa yang kita sampaikan ya. Istilahnya kayak gini loh. menurut Kayak gini kalian loh. relate ya, nggak Kayak gini. apa-apa. Kayak orang Bali makan di makanan Bali. Jangan makan di lalapan, di pecel lele segala macam. Istilahnya kayak Cang nemen pecel lele, Cang nemen lalapan, engken gitu. Ya. Aku juga suka pecel lele. Kita harus menyupport ya dalam mentah benar ya kita hidup di Bali sebisa-bisa mungkin kita kan pengen support orang-orang Bali kayak gitu loh. Tapi kalau kita digiring lagi nih soal label nih Biji. sukla dan nggak Giring. sukla itu kan klefak men klecang sih nggak dinar nasi padang. Nah, Cang nemen nasi Padang. Oh padang Paru apa goreng. padang gajah nih. Nah, mungkin Krisna nih dari tadi kayak ngobrol ini. Krisna Ya, Ngomong. Paling Aku keren. teriak lagi. Paling keren Kris. Paling keren Kris. ya karena opiniku semua sama sama teman-teman. Intinya Lupa lapar kayaknya. intinya menurutku sukle itu ditujukan untuk manusia kepada leluhur. Kalau manusia ke manusia jangan dah Nah, dia namain dilabelin sukle. sukle. Kalau mau buat label jangan namain sukle. Iya. Cuma kayak kalau mau dilabelin halal dan haram, halal itu kan ada standarnya. Beda tuh lu beda konteks tuh. Beda. Beda lah nih, pokoknya intinya beda lah. Dari yang kulihat, sukle ini pengen jadi Kadang-kadang halal. ente. Ya. Nah, jadi kayak orang Bali itu ya punya standar Makanannya Balinya lah. sendiri. Kalau halal dan haram kan yang penting nggak babi ya meskipun bekas orang pasti tetap halal Iya, gitu loh. masih bisa itu kan. Kalau konteksnya sukle kan Nggak ya kayak boleh. dibilang jenguk udah bekas orang udah nggak sukle gitu. Nah, sebenarnya ini aku tarik dulu ya sebagai Kesimpulannya menurutku apapun yang kamu makan, apapun kamu yang masukkan ke dalam tubuhmu yaitu hakmu. Intinya kamu bayar. Hakmu kewajibanmu dan menurutku pribadi ya, nggak ada yang bisa ngatur.
Ya, ini juga Gus. mensupport Terserah kan maksudnya, ekonomi mau itu kan. makan di mana, mau minum mabuk di mana ya terserah hakmu, yang penting tanggung jawab diri sendiri sama orang Betul. lain ya. Betul. Jangan merugikan orang Ya, lain. jangan merugikan orang lain. Jangan. Kalau Sayangi. mau Salut, merugikan salut. diri sendiri terserah, tapi tolong jangan orang lain. Ya, benar Sifat benar rasis sekali. itu perlu diketahui oleh teman-teman sekitar loh. Ya. Penting banget tuh sebenarnya. Oh, si bibit-bibit rasis sini. Kelihatan loh, keras. kelihatan. Dan makin kesini makin ketahuan gitu. Enggak enak itu Itulah nih, bayarnya. Iya. Sing ada refill nih berarti. Masih memang Minyak teko ben. Tenang kan. Sudah itu Hey, Oh, keleng banyak yang nonton Ci. Wih. 3.000 penonton di belakang. Halo. apa kita taruh HTM apa gimana? Boleh kalau yang mau support boleh datang transfer lagi, di datang kiri. lagi. Ini ada sawerianya di sini. atuh apa nih? Nah, selanjutnya nih kita dikasih. Orang nggak mau dipaksa. Ya jadi mau. Nah, Lagi Saya. pan. Ada lu pan. Suklo kan nih, Pan? Siapa yang nanya embargo tadi? Agus kepala kosong. Ya, Kelek. kepala kosong. Ajus. Agus kosong tuh. terima kasih buat Agus. Agus kamu. Pak Agus, terima kasih. Baru Kentang. Ya, silakan. Agus belakang. Terima kasih kentangnya untuk Alwan. Cium keningnya kasih tahu. Cincin orang terima kasih ja Ajus, tapi si kentang. sebenarnya musuhnya Mutibis nih. Iya, Wah. misalnya mau TV. Ada masalah apa nih, Pak? Masalah internal banyak banget. Ya, musuh dia. Musuh dia. Nanti CDM, Bro. CDM. Apa CDM? CDM. Tapi kenapa Oh, kita CDM, bener. kenapa kita memasang fotonya Agus di poster turnya MUTB dibuat oleh Gilang Propa. Propa Gila? Thank you Gilang. Thank you Kak Thank Gilang. you. Thank you. Karena itu keinginan Gilang. Oh gitu ya. Gilang yang memberikan surprise untuk MUTB. Ini aja ya orang ini kasih di sini ya udah lang gitu. Wih, ini kayak memang gini, memang moce lah MUTB. Oh gini juga, merchandise-nya tuh buat berapa sih waktu tour tuh? Buat 3 lusin lebih ya. 3 lusin. Empat. Tiga. Empat. 4 lusin. Empat lusin. Itu yang masa 4. Ya. Dua lusin dijual. Enggak, belum. Habis men. 3. udah habis. 3 lusin Empat. dijual. Percaya Empat. aku kan. Tambah depan. Ada. Ya. Nah itu yang dijual di Bali berapa Itu tuh? nyetak 3 lusin pertama. Bangsat lu Empat. tadi. Empat total. Banyak yang punya kaos tuh di Bali. Ya, iya. Ada itu. Tapi dia punya pertama sih. Nggak sih. Terima kasih ya buat yang sudah support. Terima yang kasih. nonton acara ini. Untuk Aduh. yang nggak beli, nggak usah minta sorry dan unjuk rasa respect, tak cuma Insta Story. Buat teman-teman yang nonton ini, jangan lupa di like videonya. Iya. Dan juga di komen. Terima kasih Jeh. Kalau yang belum punya merchandise, kita punya merchandise eksklusif namanya Mad Vingas. Itu ada cincin diproduksi sama Untim. Dan untuk menjadi bulan. Untuk Ya. menyusun pelengan kalian. Untuk ngantem pelengan kalian itu lumayan sih. Karena kita kalau nyetuk di bungut tuh mecap tuh MUTB sini. Nah, Bisa jadi cap lilin juga sih sebenarnya ya. Itu poin plusnya. Itu brandingnya ya? Ya itu brandingnya. Itu brandingnya. cincin untuk menjagokan gitu. Jagoran itu ya. Ya. Kalau pernah nonton The Lord of the Ring atau The Dune, Enggak pernah bos. Aku lebih ke Wih, anime cincin sih, kerajaan, aku- ya. Aku anime sih yang nggak nonton Satu lagi series. kaset pita mereka masih ada. Masih ada nggak? Ya Masih ya, ada nggak? kita ngerilis ulang reissue Sepertensi. kaset Sepertensi. Jumlahnya nggak terlalu banyak juga sih. Juga Bonus masih booklet. bonus booklet. Bonus booklet. Yang kemarin yang pertama dirilis oleh Devblock Tip Attack. Devblock itu udah habis di Griblock. Jadi kita ngerilis ulang dan itu yang sisanya masih ada. ya yang reissue kurang dari 10 lah sisanya. Ih, Oh, iya. keren. Cepetin. Jadi kalau untuk kalian yang nggak punya Walkman ataupun boombox buat muter, kalian bisa beli di storefront. Yoi. Dan ada- storefront dijual. Bonus bukletnya, tapi buklet digital, Digital. dari Nova Kusuma. Iya. Gokil. Versi PDF. Versi PDF. Dan itu bagus visualnya. Nah, Bagus visual. Ada lirik kalau kalian mau karaoke juga boleh. Boleh. Dan yang untuk spesial untuk tour itu kita buat track Track tape. tape, Anjing. sorry. Ya, Made in Fashion track tape. Made in Made Fashion. Face Invasion track tape. Itu ada 2 lagu bocor untuk album kita selanjutnya. Wih, 2 keren. lagu tersebut berjudul The Wicked sama Instinct Jakarta sama Revo. Judulnya Berjudul Sintegritas.
Aman ya judulnya ya. Aman. Kalau Oh, untuk masih. Udah habis, Bos. Kita cetak 30 emang limited. kalau Jadi, untuk The Wicked kalian bisa dengar di Spotify udah. Spotify dan warung-warung digital lainnya. Wih sih, waduh. Yang untuk integritas dan lagu lain di album kita, mohon tunggu tahun ini. Doakan kami kalau mau QR code support haluan silakan di QR code di sini. Ada di stiker dia. Kita harus mensupport space seperti ini loh. itu Boleh. dah. DJ Cibin nggak ya cara mensing. Dan terakhir di Jogja tuh sempat ngomong dengan Made San Lotus. Nah, Di Bali masih ya banyak. gigs 10.000 15.000. Kita harus membiasakan diri juga bayar tiketing tuh untuk menikmati showcase. Kita bicara secara logika dan logis loh. Kita bikin Untuk mensupport teman-teman. benar, Ya, benar banget, kita benar bikin. banget itu. Itu harus support venue, support Iya, komunitas segala komunitas macam. Artis segala juga macam. perlu. Iya. Kasihan kan artis. Sebenarnya ya itu udah kalau bisa tuh. Nah, ya harus ada anu dah kan Uang ke bensin. artisnya. Uang bensin lah Ya minimal uang bensin lah. Kasihan. Enak kali kita denger musik gratis di Spotify. Beli dong. Spotify-nya udah crack lagi. Seperti baikku tuh keren. Beli dong albumnya dan datang ke gigsnya. Kalau biasanya tuh di Twitter tuh banyak aku loh udah 2 tahun nggak bayar Spotify. Paling keren sih. Aku jujur nggak bayar Spotify 1 tahun ini karena aku punya anak kan popok mahal ya. Itu mahal jadi. mohon Yang maaf. penting ada rilisan fisiknya. Nah, itu aku nggak punya juga karena itu harus balik Tapi lagi nggak apa-apa, pokoknya, Bal. boleh beli merchandise-nya. Yang Nah, penting itu ori. aku punya. Nggak apa-apa nggak tahu lagunya, yang penting merchandise-nya ori. Nah, merchandise sorry aku suka merchandise ya. Lagunya juga aku dengerin sih. Yoi. Di tip kan di sini ada. Kesat ngapain kes diem Sat? Iya. Jadi banyak cara kita mensupport Banyak cara. seniman lokal, mulai dari datang ke gigs. Benar. Kalau kalian Iya. datang ke gigs bayar tiket, itu kalian support venue, support Betul. artis, Wih, 100 boleh pulang. teman-teman yang lain, terus bisa beli merchandise dari seniman-seniman kan, Iya. MTV atau yang lainnya, bisa beli rilisan fisik. Kalau kalian misal belum punya duit mungkin buat itu bisa juga ke Bang, minjam. acara-acara minjem atau apa, asal jangan dikasih orang. Ternyata MOTV ini punya anu ya, koperasi dia, koperasi simpan pinjam ya. Koperasi simpan pinjam. Makanya dulu waktu aku beli bajunya Yantur ini kan berapa harganya? Berapa harganya? Sekian. 85. Sekian itu kan. Kalau yang beruntung dapat poster, kalau enggak ya maaf. Nah, aku kan beli kan. Aku kan seneng, aku udah minta langsung waktu Jalur orang orang dalam aku kan. Aku beli satu lah gitu kan. Warna hitam kan karena aku ya iya warna hitam oke. Karena wearing black always good. Aku kan yang warna putih aku nggak beli kan karena kan cepat kotor ya kalau putih ya. Aku beli yang hitam. Nah, dibilang berapa harganya? Aku bilang segini harganya. Wih, mahal sekali. Ada orang kayak gitu kan. Dia bilang, Iya, iya. Kalau mau murah, pakai mau cari itu gitu kan. Ini merchandise limited. Ini mereka merchandise tour ini belum dibuat lagi gitu kan. Karena kan ini kan mungkin sekali tour doang mereka kan. Iya, Besok kalau tour lagi kan nggak mungkin merchandise itu lagi Beda kan. lagi nih, Nah, intinya beda lagi nih. beda Terus lagi. Beda lah kita pokoknya. support tuh. Masa kita cuma kita tuh nge-like apa postingan artis-artis support artis-artis belum tahu dia tuh kita hidup apa enggak itu loh. Yo. Ini temenmu di sini tuh. Ini itu bos. support segala Ini macam. bos. Ini bos. Bahasa Inggris memang. Bahasa Bahasa Inggris. Inggris memang. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris. Apa tuh? Bahasa Inggrisnya support. Support your friend. Sing nih. Support your art. By us fuck you. Ada. Jadi Beda lah pokoknya intinya. aku By mau us promosi fuck nggak? you ya. Promosi. By us fuck you. Canda promosi nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin ke-trigger gara-gara ada MOTB atau mungkin di skena kalian itu ya suka nge-rap, suka hip hop, suka R&B, suka musik-musik trap, apapun itu. Suka rujak. Kalau kalian mau beli beat, produksi mixingan, mastering, recording, bisa hubungi Krisna. Woi. Nama Instagramnya Krisna Darmawan. Support Timpal Chang. Pengidam Sopir, dari sopir, helikopter. ya. Bunyi Nah. helikopternya gimana, Made? Helikopter. Tapi keren loh, Krisna kan kemarin sama buat beat sama Tuan Tuan 13. Ya, Ya, Yoi. keren banget. Dengerin ya rotasi. Rotasi. Dari Zul Fahmi sama Tuti.
Padahal berjuang kayak gini loh. Upi. Oh, Upi, Bang Upi, tuan 13. Salut. Bercanda dia bang. Tuti bangsat sih kayak. Mana apa bangsa? Upi. Upi. Upi 213. Udah jangan debatin nama orang ya. Maaf, Kamu lihat maaf Bang. rilisan fisik juga Ya. Kak Gilang, Propak lagi buat Benar. gerilya kebisingan. Jadi Benar. bisa teman-teman bawa rilisan fisik Fisik ke haluan. Jadi teman-teman Nanti akan diputarkan. sementara masih di haluan, tapi nanti bakal keliling Keliling, ke ya, tempat-tempat teman-teman Ya, siapa ya, yang ya. bisa terima. Jangan kan di sini kampung Jawa. Cuma yang mau cedol. Bisa mutar gerilya kebisingan di markas enggak? Ya. Itu Kartu kuning. apa aja gitu. Kapan kartu kuning? Itu wasit dulu. Itu wasit. Maaf wasit, maaf wasit. Itu wasit dulu, Ci. Iya, Ci, dia wasitnya ternyata. Sat sini Sat. Kalau di lah enggak? Boleh. Kartu kuning lagi dah. Aduh nih. Bercandanya. Itu silakan bawa tulisan fisiknya kayaknya berapa minggu lagi. Iya. Minggu depan, kayak minggu depan. bisa. Itu udah ada lagi di haluan, silakan bawa tulisan fisik apa aja sih, bebas, nggak harus yang keras atau apa, bebas. Cang ada sih DVD bokep Jadi juga kita bagus. kayak ngobrol juga. Kaset gimana? Bokep tuh gimana sih kalau bisa kaset tuh? kaset, bisa Sektepnya bisa kaset pita, bisa piringan hitam. Kenapa itu? Karena pemutarnya baru ada itu. Analog. Analog. Semoga bisa yang lain lagi gitu. Analog. Kenapa rilisan fisik? Karena kita suka main fisik. Sama satu lagi nih menurutku ya. Ini serius guys nih. Jadi rilisan fisik tuh bisa jadi investasi loh Yoi. buat teman-teman. Nah. Maksudnya mungkin kita dulu waktu kecil loh, kita kan seumuran lah nih. Ya. Waktu kecil kita Enggak pasti beli, enggak beli. Aku masih kecil beli. Mungkin dua-dua sendiri aja sih Gus. Aku masih 17 beli. Dia 17 sebelum masih hidup. Raga nak marah-marah beli. Lagi ada marah-marah beli. Kita dulu waktu kecil sih biasa dengan kaset pita. Bahasa maru-maru tuh belum Kaset dulu. pita, CD, terus ada kemajuan zaman lagi CD. Terus waktu dulu aku nggak pernah kepikiran buat ngoleksi itu loh. Ngoleksi. Tapi sekarang lihat, tahu-tahu ada meledak lah. Meledak di Terus sana. artis keluar ya, Terus rilisan kamu fisik. ngoleksi rilisan Nah. bajakan semua. Enggak apa-apa. Yang penting enggak tahu artisnya. Bootleg gitu. Yang penting artisnya enggak tahu dan kita cuma konsumsi pribadi. Iya. Yoi. Bukan buat komersil. Yoi. Jadi itu baru ngeliat kayak, dulu nih segini harga. Dulu harganya kayak misal 20.000, 20.000. 25, 30, sekarang harganya udah segini. Jadi kita nggak pernah tahu kapan rilisan fisik Resign, itu akan resign. meledak gitu loh. Resign. Jadi ya nggak usah takut beli rilisan fisik, benar kan? Ada masalah sih. Serugi-ruginya kalian beli rilisan fisik pasti terjual dengan harga beli. Enggak, salah. Serugi-rugi kalian beli rilisan fisik, lebih rugi kalian Enggak beli. open BU. Belilah rilisan fisik, belilah arak-arak temanmu. Yoi. Untuk menciptakan ekosistem yang baik. Ya, jangan lupa kalau ada gigs yang berbayar, bayarlah tiket, jangan minta guest list. Dengar bro. Kalau bisa yang buat acara, jangan ada yang namanya guest list. Lu kayak acara kan Maya masih. Iya, Itu itu contohnya terakhir itu bagus itu yang Gong kayak yoga. School Samdo personil siapapun yang main bayar. Karena selain manggung kita juga nikmatin acara. Mending Ya, Kita- coba acara. Terserah kamu di gigs itu mau nonton musik, mau ngobrol, mau apa. pengen arak, mau pengen ngopi, terserah, yang penting datang ke sana support acara dan nikmati suasana. Jangan buat resek. Dan Ya. jangan jadi asshole. Yo, benar. Kita nggak sebut nama ya. Ya. Esulnya itu siapa? Jadi kalian harus bisa ginilah merecognize sendiri itu siapa orang. Nah, kalau mabuk ingat minta tolong ke teman. Yo, Minimal kalian tidurlah di venue. Kalau nggak bisa pulang, jangan paksa pulang. Hati-hati di jalan. sebenggagas. Kalau diajak after party jangan. Penting makan kan di Kereneng. Yo, Hati-hati. Karena after party itu adalah akal-akalan orang Jakarta gitu. Adi gitu. Oh itu sih. Kalau orang Bali makan di Kereneng. Yo, Iya. Kalau gigsnya di Uluwatu, Terpartinya di jalan. Kenapa? Nah itu sebenarnya after Bisa kok balung. Baling Hei. Nggak nyambung Ci. Nggak ngerti aku Ci. Nggak Apa ngerti dia ya. Maaf ya nggak nyampe. Itu direkam ya. kalau gigsnya di Singaraja, belilah rawon pangi. Masa kekerenan. Nasi yang nggak bisa dimakan. Apa deh? Nasi angin. Nah.
Tapi aslinya bisa makan. Bisa dimakan. Nasi angin tuh enak, Bro. Angin. Angin. Cuma ada di Tabanan. Ya, teman. Anggin asli ya. Anggin. Angin. Anggin ya. Anggin. Langsung. 2 pertanyaan terakhir ya. Oke, Bang. Satu harus semua jawab nih ya. Dan jawab. harus keren. Ya. Nggak harus keren, harus jujur ya. Ini aku pertama, kalian ada nggak sih masing-masing pribadi ya? Ya, Pengen kayak kan kalian berkecimpung di dunia musik lah. Ya. Pengen nggak? Ada nggak sih salah satu entah itu momen, entah itu tempat, entah itu keadaan apapun kalian pengen manggung di sana? Bebas sih, maksudnya nggak harus tempat, nggak harus festival, bebas. Bebas. Cangdot manggung, pancar kini gitu. Kayak pas rapat PDI kayaknya. Satu-satu coba dari hari, coba dari hari. Hari Kalau saya sih sejauh ini dari banyaknya gigs yang sudah terjadi, saya tidak berharap manggung di sini. Cuman saya pengennya di karya sendiri, di karya fokus ke karya diri kita masing-masing dulu. Kita masih perlu banyak belajar dari sudut pandang, jenis penulisan segala macam. Mungkin itu aja sih harapan saya. Kalau untuk spesifikasi harus manggung di sini, harus di sana, saya kira itu belum terpikirkan. Mbak asik hari ini ya. Terlalu bijak hari ini sih. ya kadang-kadang dia seperti itu. Jenggo. Jawab. Ya jawab. Nah. Semua harus jawab. Iya, ya. Jawab. Bercanda teman. Oh. Jadi Kalian nggak perlu ngedit nih, dijak kopi-kopi ya. Ya, minum kopi aja bakalan le. jadi kalau untuk pengen main di mana kayaknya nggak ada sih. Ada, kamu jadi power katanya pengen main. Nah, Udah. Jujur aja kamu sekarang kamu jujur. Maaf. Canda. Mungkin sejauh ini cita-cita yang sudah tercapai itu ke Grimlock dengan teman-teman MLO TV. Ya mau dong. Yang mau selanjutnya nanti 2 minggu lagi dikabari. Wah. Nanti langsung dicek story-nya. Langsung chatnya Jenggo ya. Windu. Indo. kalau aku ya pengen banget main di New Star. Secara pribadi aku pengen main di New Stars itu. Aku punya cita-cita pengen okupasi tempat itu buat jadi undergroundnya hip hop kayak gitu. Silahkan Belacang. Itu tempat hardtop Bisa. ngangkat itu loh, hardtop ngangkat itu. Nah, situ. Bring underground scan to the club ya. Iya. Nggak ada gini eksekutif Masih ada nih? sekarang. Nggak. Nova. Cang pengen main di Banjar sih. Banjar apa nih? Banjar apapun pokoknya. Serius sebenarnya man tawaran Banjar tuh Cang takonin nih. Cuma Cang sing juari ngajak Inci. Chat gen enggak dulu, chat. Oh, Cicat. Gini, kayak berdua mandrong aja ya. Bisa main di Balai RW. Kenapa sih ngo? Di Bali masa gak bisa main di Asalkan Banjar? apa bos? Pesta sing nak ngajak. Technical rider nih oke dah le. Nah, man birokrat nah wah. Asal mabukannya enak ya. Oke. Iya, itu main di Banjar sama Ciman ara ngetok adus. Mau aku. Ada piano. Adop bener. Kamu ngomong Aku pengen main di Banjar. Pilarkan kau anjing. Di Banjar manapun sebenarnya. Halo Pilar. Banjar apapun sebenarnya. Banjarnya di Denpasar, di Gianyar, di Tabanan. Krisna. Pilar ya namanya. Chris. Main di Banjar. Cidot manager. Iklan. Kadang ciluwangi banci kita bangsat. Ngedegin lo. Ngedegin ajan sih kle. Coba. Berulah bener. Berulah lo mulai kle. Aduh me. Sabar. Sabar. Nyetel bungut gitu. Ngetambut. Ayo. Kalau untuk main kayak belum ada kepikiran sih mau cita-cita main di mana tuh nggak ada. Tapi Kondisi. cuman bisa berdoa ya semoga bisa main di luar Indonesia. Paling benar tuh jawabannya yang ini ya. Krisna aja. Main di luar Indonesia. Yang dibilang Hari, Jenggo, aku sama Nova jangan diingat
paling bener ini sih. Kita Satu lagi cita-citaku yang paling pingin MUTB. Bangsat. Sih, tak kebayang dia ngapain senyum kayak gitu sih. Aneh kalau aku senyum kan. Nah, kan gak senyum juga. Ada ciliwung banget. Yang paling aku pingin MUTB main dibayar dengan bayaran yang sepantasnya. Yo. Diolas. Target kota nih Chris, kota di nih Eropa, Amerika. Mana aja lah. Asia dulu lah. Asia. Burkina Faso kan, Burkina Faso. Di Myanmar mainnya. Cuaca Apa di Laos juga nggak apa-apa. Jangan nih Original pertanyaanku. Yoi. Jawab satu-satu ya. Yoi. Kalau Ke punya uang 1 triliun, nemu atau gimana? Ke mau apain uangnya dari hari lu? Ya jelas investasi dong. Karena investasi itu menurut saya ya karena tingginya inflasi yang ada di dunia Omongan pegawai dong. Tapi ini bener loh. menyebabkan kita harus pinter-pinter membuat aset tentunya ya. Itu aja sih kalau dari saya. Kemarin Bijaksana. dari teman-teman sana tuh juga jawab yang sama. Jadi dia mau naruh uangnya di deposito reksadana. Jangan terlalu serius, nggak mungkin ada uang 1 triliun. Nah, tapi ini bener maksudnya buat ngingetin teman-teman juga kalau investasi itu penting dan investasi nggak cuma uang. Yoi. Salah satu investasi yang mungkin teman-teman nggak pernah sangka sekarang ini mungkin kayak mobil tua. Enggak. Kesehatan. Iya, kesehatan. Satu lagi rilisan visi. Rilisan yang kita nggak pernah. Sama buka usaha sarkam. Terus serius nih, Jeko 1 triliun mau ngapain? Beli cilok dulu. Wah, nih sing serius nih. Nah, tapi kalau cilok Beli cilok dulu, Rik. Kan uangnya masih sisa. Beli masih cilok banyak dulu. sisa. Kalau dapat uang 1 triliun kayaknya beli cilok dulu. Nah. Habis itu mikir lagi. Baru mau diapain uangnya. Ya canggu lah dapat. ya beli tanah lah canggu ya gitu. Enggak, klubnya dapat. Nih, Indo. Kalau aku kalau ada uang 1 triliun ya, ini angan-angan yang sulit tercapai sebenarnya kan. Kalau punya uang Nah, 1 orto gembel istilahnya. 1 triliun. Orto mabuk dah. Udah masuk orto mabuk. Nanti kita bahas dewa siapa yang paling kuat. Kalau aku pengen 50% dari itu aku pengen beriatnya untuk sesuatu hal yang bersosial. Karena aku yakin harta yang aku punya itu 50%-nya itu hanya titipan. Dan bukan buat aku ya, artinya harus kita berbagi, entah dengan berupa aku beriatnya ke pura, entah beriatnya dengan bersosial. Sisanya kalau bisa ya beli Tesla. Nih, Canda. Cang, apa? Udah? 1 triliun. Satu T. Banyak. Jajan di Miller Record, Uis. Terus? beli rumah, sama beli mabuan yang banyak. Kan pasti. Sederhana ya Nova, sederhana Nova. Duniawi sekali. Intinya Duniawi kan jajan di Miller. Kalau Indo kan dia surgawi ya. Ya. Dia Bos duniawi. surgawi anjing le. Surgawi. Nah nih, Chris harus paling lucu kan. beban. Nyetai mungut lagi. Dan Sky buat kalau Dan Sky nonton ini ya, liatin ya dia ketawa ya. Ya, ini dia nggak pakai gimmicknya dia. Kalau aku uang 1 triliun gak tak apa-apain sih. Karena uang gak dibawa mati. Iya. Boleh. Nggak dapat juga sih 1 triliun. Mejan pakai apa mejan? Hah? Mejan pakai apa? Aku. Ah, Ini jalan akad tak beli, tak ganti nama jalan Ejan ya. Tapi paling susah tuh ngitung uang yang nggak ada uangnya. Ngitungin pace nak lens sebenarnya bangsat sebenarnya. Pengen campidan. Oke. Sekian dari siniar kali ini. Terima kasih banyak MOTB. Sukses terus ke depannya. Salut. Yeah media. Amor Fati mana Amor Fati? Semua dede ya. Semua dede haraknya. Ada lingsir. Serius. Marlboro. Jangan dong itu dong. Sama jajan. Haluan. Terima kasih Terima banyak. kasih Haluan. Oke, sampai jumpa lagi di siniar selanjutnya. Dadah. Gue mau ya.